إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan juga tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan juga untuk menjaga lisan sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Artinya yang kita bicarakan, yang kita omongkan, yang kita bisikan dalam hati pun juga ada malaikat yang mencatatnya. Oleh karena itu kita harus memahami apa saja sih dosa yang disebabkan oleh lisan. Yang pertama adalah berdusta. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, bahaya lisan itu adalah ghibah. Kata Imam Nawawi, ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan. Jadi membicarakan, menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan. Atau seseorang itu tidak suka disebutkan kekurangannya, kejelekannya. Karena apa? Dalam hadis kita tahu semua, orang yang menjaga aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menjaga aibnya di akhirat kelak.
Seseorang yang menjaga lisannya, mengunci lisannya dari menyebarkan aib-aib saudaranya, kelak Allah akan memberikan dia, yaitu dikunci juga aibnya di akhirat kelak. Karena di hari penghisaban kelak, manusia ditontonkan amal perilakunya. Ada yang ditunjukkan ke seluruh khalayak manusia yang diciptakan mulai dari Nabi Adam hingga akhir kiamat nanti, dipertontonkan perilakunya, dipertontonkan kelakuannya, dipertontonkan kemaksiatan-kemaksiatannya, dipertontonkan apa yang dia lakukannya yang selama ini sembunyi-sembunyi. Semua live. Dan apa yang terjadi ketika seseorang gampang mengumbar aib saudaranya juga akan ditontonkan oleh Allah kelak di akhirat, diumbar juga aib-aibnya. Tapi sebaliknya, manusia yang mampu menjaga lisannya, yang mampu mengunci lisannya untuk tidak mengumbar kejelekan saudaranya, kejelekan rumah tangganya, kejelekan anak-anaknya, kejelekan saudara-saudara yang lainnya, maka Allah pun akan menyimpan rahasia-rahasia itu dan hanya cukup berhadapan dengan Allah ketika ditunjukkan kemaksiatan itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyidang orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, orang-orang munafik, orang-orang murtad di hadapan khalayak ramai, sehingga dia malunya bertambah malu, beratnya malunya tidak karuan. Sebaliknya ketika orang-orang yang beriman, Allah menghisapnya secara berduaan. Allah tunjukkan dosa-dosanya, ini dosa, tapi berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu takut, khawatir saya ini masuk neraka. Ya, padahal cuma berduaan hisapnya dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah tunjukkan, kemudian Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, kita jumpa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini memang ringan, tetapi kadang sangat mudah sekali menyebutkan kejelekan orang lain. Lisan ini memang seakan-akan tidak membawa beban, tetapi kayaknya mudah sekali untuk membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Bahkan waktu-waktu kosong yang dimiliki oleh seseorang tidak lepas dari riba, tidak lepas dari menjelekkan kejelekan-kejelekan orang lain. Bahkan ketika di warung, ketika di perjalanan, ataupun ketika dia duduk bersama-sama dengan teman-teman yang lain, tidak lepas kadang lisan ini keceplosan menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain. Inilah yang membawa bahayanya kelak dia di akhirat. Bagaimana tidak ketika kedustaan itu terus-menerus dia lakukan, hukumannya apa? Lidahnya dipanjangkan oleh Allah, dipotong, panjang lagi, potong lagi, liyadzuqul adzab, untuk merasakan azab. Oleh karena itu kita harus hati-hati menjaga lisan ini. Ada sebuah kisah, ada seorang ulama yang sakit. Dia ulama hadis, hafal ribuan hadis, Masya Allah. Dan ketika beliau sakit, dia mengeluh kesakitan, aduh begitu. Kemudian ada orang yang biasa menasihati, wahai imam, hati-hati dengan keluhanmu, hati-hati dengan erangan-eranganmu. Khawatir nanti eranganmu oleh Allah dihisab, khawatir keluhanmu itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang terjadi? Akhirnya imam yang ulama besar ini itu menutup lisannya, tidak mengerang lagi. Ya, tapi insya Allah diganti dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Itulah saking hati-hatinya menjaga urusan lisan ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang kelak juga akan dihitung oleh Allah dosa-dosa kita, jangan merasa bangga, jangan merasa senang, jangan merasa bahagia ketika kita disebutkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan merasa berbunga-bunga ketika kita sudah punya kartu kesalahan orang lain. Karena apa? Itu beban bagi pikiran kita, beban bagi diri kita, yang kelak kita pun juga akan dihisab. Karena apa? Karena ketika disebutkan kesalahan orang lain, kita akan berprasangka orang itu banyak dosanya. Ketika kita disebutkan dosa-dosa orang lain kepada kita, kita akan berprasangka dialah masuk neraka.
Karena urusan hati, urusan perilaku itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala kelak yang akan menilainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan diri kita, lisan kita, hati kita dijaga dari riba, dijaga dari dusta, dijaga dari perilaku pembicaraan yang ngalor itu tidak ada perlunya. Karena itu yang akan menambah siksa kita di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Api neraka itu sangat panas. Ketika manusia ditunjukkan neraka, apa yang terjadi? Live video call dengan neraka misalnya, maka ketika ditunjukkan neraka di dunia ini misalnya, orang itu akan berteriak sampai lehernya putus, dan orang itu akan sholat sampai tulang-tulangnya patah. Saking ngerinya siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke neraka, kita jaga lisannya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pikiran, agar selalu baik sangka kepada saudara kita dan tetap waspada atas makar-makar musuh Allah, syaitan yang selalu menggoda manusia masuk ke jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah di daerah Bogor insyaallah Jawa Barat sana. Ada sebuah makam yang dibongkar untuk keperluan jalan. Pada waktu itu insya Allah sekitar ada 6 jasad. 6 jasad itu masih utuh. Bukan sekedar jasadnya utuh, tapi baunya wangi. Ini insya Allah salah satu tanda husnul khotimah. Ada 5 jasad itu termasuk satu keluarga. Dan keluarga itu ketika ditelusuri ternyata keluarga yang sederhana. Keluarga yang tidak banyak neko-neko. Keluarga yang di situ ada taman pendidikan Al-Quran atau TPA. Istrinya, ya suaminya, anaknya dan sebagainya, jasad-jasadnya masih utuh, masya Allah. Dan salah satu lagi yang menarik, istrinya ini kan namanya perempuan biasanya gampang merumpi ya. Kadang laki-laki aja banyak ya. Na'udzubillah. Ini istrinya itu ketika diajak ngerumpi dengan tetangganya, dengan orang lain, dia cepet-cepet pulang. Cepet-cepet ngajar ngaji di TPA-nya. Ketika dia diajak untuk ngobrol ngalor itu, dia tidak mau. Artinya mempersingkat waktunya untuk mengajarkan Al-Quran di TPA-TPA-nya itu tadi. Sehingga kesibukannya bukan sibuk membicarakan aib orang lain, tetapi sibuk mengajarkan Al-Quran. Ternyata cara yang sederhana begini menjadikan jasadnya utuh ketika meninggal dunia, dan baunya insya Allah termasuk bau aroma wangi kasturi. Inilah salah satu jasad-jasad yang Allah lindungi dari apa? Dari keburukan hewan-hewan atau binatang-binatang yang akan menggerogoti jasadnya. Ini salah satu pertanda, ini salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar kita pun menjadi peringatan untuk selalu menjaga lisan kita, menjaga amalan kita, menjaga diri kita, agar target kita yang utama adalah akhirat. Dunia ini ladang kita mencari akhirat dengan zikrullah, baca Al-Quran, menjaga lisan, menjaga tubuh kita dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijaga lisan kita untuk senantiasa berkata baik, senantiasa berkata positif kepada anak kita,
kepada istri kita, kepada orang tua kita, berkata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik insya Allah akan mendatangkan kebaikan, sebagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad istama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. وفق اللهم رابطتها وأد ردها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. على ذكر الله وأقيم الصلاة.